Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Azhara Kumala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari buku Mengatasi Masalah Siswa Melalui Layanan Konseling Individual dilengkapi praktek terbaik, karya Ahmad Sudrajat. Di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Bisa dilihat ini bab 1. Ada 4 subbab, yaitu pendahuluan, kemudian masalah siswa di sekolah, kemudian mengatasi masalah siswa di sekolah melalui layanan BK, dan yang terakhir mengatasi masalah siswa melalui konseling individual. Di sini, di bagian pendahuluan dijelaskan tentang orientasi atau pusat perhatian bimbingan konseling. Kemudian pengertiannya, serta pendapat-pendapat dari para ahli. Kemudian masuk ke masalah siswa di sekolah. Di sini dijelaskan ada 2 subbab, yaitu masalah belajar, kemudian masalah emosi. Dari masalah belajar, di sini sedikit dijelaskan tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dicakup para siswa. Seperti learning disorder, kemudian learning dysfunction, kemudian underachiever, kemudian slow learner, dan learning disabilities. Kemudian ada beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar. Ada juga siswa bisa dikatakan gagal dalam belajar menurut beberapa ahli. Kemudian ada masalah emosi. Di sini dijelaskan juga beberapa masalah emosi setiap orang yang memiliki karakteristik dan reaksi-reaksi yang berbeda, seperti kecemasan, depresi, dan agresi. Kemudian lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu mengatasi masalah siswa di sekolah melalui layanan BK. Kemudian di sini dijelaskan landasan bimbingan dan konseling. Ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, kemudian landasan iptek. Selanjutnya, di subbab selanjutnya dijelaskan tentang mekanisme penanganan siswa yang bermasalah. Di sini juga ada sedikit gambar tentang mekanismenya. Contohnya, ada siswa yang bermasalah, kemudian dilakukan pendekatan bimbingan konseling dan pendekatan disiplin. Endingnya, siswa dapat penyesuaian diri dan berkembang.
Kemudian subbab selanjutnya ada prosedur umum mengatasi masalah siswa. Prosedur umumnya ada 6 tahapan, yaitu identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Di sini juga dijelaskan tahap-tahap tadi. Kemudian subbab yang terakhir ada mengatasi masalah siswa melalui konseling individual. Di sini dijelaskan juga pengertian konseling individual. Konseling individual disebut juga konseling perorangan. Adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling dan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Kemudian juga ada tahap-tahap umum konseling individual. Yang pertama tahap awal, kemudian tahap kerja, dan yang terakhir tahap inti atau tahap akhir. Kemudian ada teknik umum konseling individual. Biasanya teknik umum ini kita pelajari pada mata kuliah keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama ada attending, kemudian empati, refleksi, eksplorasi, paraphrasing, open question, close question, kemudian dorongan minimal, interpretasi, directing, summarizing, leading, fokus, konfrontasi, menjernihkan, facilitating, diam, mengambil inisiatif, memberi nasihat, pemberian informasi, merencanakan, dan yang terakhir menyimpulkan. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang pendekatan dan teknik khusus konseling individual. Yang pertama ada konseling behavioral. Dijelaskan juga konsep dasarnya. Yang berfokus pada perilaku yang tampak. Kemudian ada juga tujuannya, langkah-langkahnya, dan teknik konseling behavioral. Yang pertama latihan asertif, kemudian desensitasi sistematis, kemudian pengkondisian aversi, dan yang terakhir pembentukan perilaku model. Kemudian yang kedua ada konseling gestalt. Di sini juga ada konsep dasarnya. Kemudian ada asumsinya, tujuan konseling, proses konseling, tahap konseling, dan teknik-teknik konseling. Ada permainan dialog, latihan saya bertanggung jawab, bermain proyeksi, taktik pembalikan, tetap dengan perasaan. Kemudian yang ketiga ada konseling rasional emotif. Konsep dasar konseling rasional emotif di sini juga ada tujuan konseling.
Kemudian ada karakteristik, kemudian ada teknik konseling rasional emotif. Yang pertama ada teknik behavioristik, meliputi reinforcement dan social modeling. Kemudian ada teknik kognitif, meliputi homework assessment dan latihan asertif. Kemudian ada teknik emotif, meliputi asertif adaptif, bermain peran, dan imitasi. Selanjutnya ada konseling realitas. Di sini konseling karakteristik konseling realitas adalah berfokus pada perilaku nyata guna mencapai tujuan yang akan datang dengan penuh optimis. Kemudian berorientasi pada keadaan yang akan datang dengan fokus pada perilaku yang sekarang, yang mungkin bisa diubah, diperbaiki, dan dianalisis, kemudian ditafsirkan. Kemudian ada tujuan konseling realitas, proses konseling, dan beberapa teknik konseling realitas. Selanjutnya ada konseling humanistik. Ada konsep dasar konseling humanistik. Salah satunya yaitu humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi, dengan menitikberatkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaan. Kemudian ada teknik-teknik konseling humanistik. Kemudian ada konseling psikoanalisis. Konsep dasar psikoanalisis yaitu konseling yang memiliki 3 unsur, yaitu id, ego, dan super ego. Kemudian Freud berpendapat bahwa manusia berdasarkan pada sifat-sifat anti-rasionalisme. Kemudian semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Jadi konsep psikoanalisis ini mengaitkan dengan masa lalu klien. Kemudian ada tujuannya, tekniknya, yaitu asosiasi bebas, analisis mimpi, interpretasi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Kemudian ada konseling terapi kognitif behavior atau CBT. Jenis konseling ini adalah yang paling efektif dan cocok dalam berurusan dengan individu yang cerdas, rasional, dan berkeinginan untuk memiliki gairah dan kenikmatan hidup dalam mereka. Dan yang terakhir ada konseling eklektik. Kemudian subbab selanjutnya ada konferensi kasus. Pengertian konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling
untuk membahas permasalahan konseling dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi teratasinya permasalahan konseling. Kemudian ada juga tujuan konferensi kasus. Nah, ini ada langkah-langkah konferensi kasus. Yang pertama, prakonferensi. Seperti biasa, ada penentuan tujuan, penentuan pelaksanaan, perlengkapan yang dibutuhkan, serta pengundangan peserta yang dilibatkan. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konferensi kasus. Antara lain, konseling yang bersangkutan boleh dihadirkan kalau dipandang perlu, boleh juga tidak, tergantung pada permasalahan dan kondisinya. Kemudian pada subbab selanjutnya ada kunjungan rumah atau home visit. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu salah satu jenis kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor dalam rangka mengumpulkan dan melengkapi data atau informasi tentang konseli dengan cara mengunjungi rumah konseli guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi konseli. Seperti halnya dalam konferensi kasus, tidak semua masalah yang dihadapi konseling harus dilaksanakan kegiatan home visit. Home visit dilakukan jika konselor perlu melengkapi dan memvalidasi data yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga konseli yang tidak bisa terungkap melalui teknik pengumpulan data lainnya. Kemudian ada alasan dan tujuan. Ada juga langkah-langkah home visit tadi seperti dengan konferensi kasus. Kemudian ada informasi yang diperoleh dalam home visit, seperti letak rumah, fasilitas belajar, kebiasaan konseling, dan suasana keluarga. Kemudian di sini juga dijelaskan kelebihan dan keterbatasan home visit. Dan yang terakhir, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan home visit. Yang pertama, diusahakan sedapat mungkin bahwa home visit yang akan dilaksanakan mendapat persetujuan dari klien. Kemudian kunjungan dilaksanakan setelah mendapat konfirmasi persetujuan dan kesediaan konseli dan orang tua. Kemudian dalam dialog, hindari bentuk pertanyaan yang dianggap sensitif dan tidak relevan dengan masalah klien. Kemudian kita dapat memanfaatkan sumber data dari berbagai pihak. Contohnya ibu, ayah, atau anggota keluarga lainnya. Kemudian data yang diperoleh dari home visit bersifat rahasia yang harus dilindungi. Itulah sedikit penjelasan dari buku Mengatasi Masalah Siswa Melalui Layanan Konseling Individual karya Ahmad Sudrajat pada bagian 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.